Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku SMA Negeri 4 Purwokerto, khususnya kelas 11. Mari kita bersama-sama mempelajari materi kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar mengenai Verenigd Oost-Indisch Company atau kita yang kenal dengan istilah VOC ya. Nah, untuk kali ini mari kita bersama-sama menyimak materi hari ini. Untuk materi VOC yang pertama, kita harus tahu dulu mengenai bagaimana pembentukan VOC itu tersendiri, karena persaingan antar dagang Belanda maupun dengan pedagang asing lainnya yang mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga di Belanda. Maka dari itu, untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, dibentuklah sebuah perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota Belanda. Nah, kemudian perserikatan itu dikenal dengan nama VOC. Kemudian untuk yang kedua adalah materi kebijakan VOC. Dalam pemerintahan VOC yang berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799, tercatat ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa. VOC menerapkan sejumlah kebijakan yang akan kita bahas pada materi berikut. Selain kebijakan hak oktroy tersebut, VOC juga menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten dan verlevanti. Yang kedua yaitu menyingkirkan pedagang-pedagang lain, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar Jawa. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan luas areal penanaman rempah-rempah atau menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. Yang keempat yaitu melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu penebangan kelebihan jumlah tanaman agar tidak terjadi overproduksi. Yang kelima adalah mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun. Dan yang keenam yaitu mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya dijual kepada. Selain menetapkan hak oktroy tersebut, VOC juga menetapkan dua kebijakan yang diantaranya yang pertama adalah VOC tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun yang menentang kebijakannya. Kemudian yang kedua adalah VOC menetapkan politik pecah belah atau divide et impera. Kemudian untuk gubernur jenderal yang pernah berkuasa dan memiliki kebijakan yang sangat penting, yaitu yang pertama yaitu Peter Booth dan yang kedua adalah Jan Pieter Zoon. Pada Peter Booth ini tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di Pulau Hindia Belanda, membangun markas besar VOC di Ambon, dan membangun bangunan disebut sebagai Nassau House. Kemudian pada Jan Pieter Zoon ini seorang petinggi. Kemudian gubernur jenderal yang kedua adalah Jan Pieter Zoon, di mana Jan Pieter Zoon ini berhasil memboyong markas VOC yang ada di Ambon menuju ke Jakarta. Sebagai akibat dari kebijakan VOC dan pemerintahan VOC yang lama di Indonesia, maka dari itu terjadi beberapa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi. Yang pertama adalah perlawanan dari Kesultanan Ternate, yang kedua adalah serangan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, dan yang ketiga adalah perlawanan Kesultanan Makassar yang dilakukan atau dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan diakhiri perjanjian Bongaya. Materi yang berikutnya yaitu adalah penyebab dibubarkannya VOC, di mana nanti ada dua faktor yang berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Ada beberapa contohnya, yaitu memotong uang kas dan anggarannya. Kemudian yang kedua adalah memotong keuntungan yang harusnya menjadi hak VOC, dan yang ketiga adalah melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati. Untuk faktor internal penyebab dibubarkannya VOC, yang pertama adalah sebagai pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Yang kedua adalah perdagangan gelap yang menerobos monopoli perdagangan. Dan yang ketiga adalah anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena semakin meluasnya kekuasaan VOC. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah faktor eksternal, di mana pada tahun ini Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik.
Nah, anak-anak, materi VOC sudah selesai. Waktunya kita untuk pilihan ganda ya, latihan-latihan soal agar dari materi pembelajaran tersebut kalian bisa belajar soal-soalnya ya, untuk mengetahui sejauh mana materi yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran VOC. Ya, soal yang pertama, VOC didirikan pada tanggal. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Kemudian yang kedua, dalam soal yang kedua, dalam sejarah pemerintahan VOC yang berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799, ada berapa gubernur jenderal yang telah berkuasa? Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa gubernur jenderal adalah berjumlah 32. Nah, kita lanjut pada nomor yang ketiga. Nama lain dari politik pecah belah adalah, ada yang sudah bisa menjawab jawabannya? Nah, nama lain dari politik pecah belah adalah Divide et Impera. Kemudian yang keempat, Peter Booth membangun markas besar VOC di Ambon. Bangunan tersebut diberi nama, betul, A. Nassau House ya, atau Nassau House. Kemudian kita lanjut pada soal yang kelima. Bagaimana perlawanan Kesultanan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang diakhiri dengan perjanjian A. Betul ya, jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis keluar dari Maluku pada tahun, ayo diingat-ingat ya, tadi jawabannya yang mana. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, serangan Kesultanan Mataram ke Batavia tahun 1928 sampai 1629 dipimpin oleh? Ya, betul. Jawabannya adalah Sultan Agung. Kemudian nomor 8. Nathaniel Cortot memimpin pertahanan Inggris di pulau. Iya, jangan lupa dijawab. Kemudian nomor 9. Kun memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke, betul sekali. Jawabannya Jaya. Nah, kemudian kita sampai pada soal terakhir, yaitu pertempuran Leipzig terjadi pada tahun, ayo diingat-ingat tadi jawabannya yang mana, A atau B atau C. Nah, kemudian sampailah kita selesai pada materi kita mengenai VOC. Jangan lupa kalian terus belajar ya dan membaca buku-buku serta media lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.